Hamparan gurun Sahara menjadi daya tarik tersendiri dari Aljazair. Negara ini pernah menjadi rumah bagi banyak kebudayaan prasejarah kuno, termasuk kebudayaan Ateria dan Kapsia. Wilayah ini dulunya dikenal memiliki banyak imperium dan wangsa, termasuk Numidia Berber, Kartago, Romawi, Vandal, Bizantium, Umayyah Arab, dan Turki Utsmani. Jika ditelusuri secara historis, Prancis mulai menjajah Aljazair pada tahun 1830. Sejak saat itu, Prancis merampas tanah dan sumber daya Aljazair. Mayoritas orang Prancis bermigrasi ke Aljazair dan mengambil alih lahan-lahan subur. Sementara itu, penduduk asli Aljazair diperlakukan sebagai warga kelas 2. Mirisnya lagi, orang Aljazair tidak punya hak politik dan menempuh hidup dalam roda kemiskinan. Mereka merasa tidak diperlakukan dengan adil dan hak-hak mereka dirampas. Namun pada awal abad ke-20, mulai muncul gerakan-gerakan yang menuntut hak-hak politik dan kesetaraan. Tetapi pemerintah Prancis menolak memberikan kebebasan politik. Lalu tahun 1954, sebuah kelompok perlawanan bernama Front de Libération Nationale atau yang disebut dengan FLN atau Front Pembebasan Nasional dibentuk. FLN ini kelompok yang mengorganisir perjuangan bersenjata melawan Prancis. Mereka melancarkan serangan terhadap pasukan Prancis dan orang-orang yang mendukung Prancis. Dari strategi yang telah direncanakan, perang kemerdekaan resmi dimulai pada 1 November 1954, hari yang kemudian dikenal sebagai All Saints' Day Raid, karena serang besar yang dilakukan oleh FLN. Perang ini adalah perang gerilya di mana FLN menggunakan taktik serang mendadak dan penyergapan untuk melawan pasukan Prancis yang saat itu ditengarai jauh lebih kuat dan memiliki senjata yang lebih canggih. Banyak penduduk Aljazair, banyak yang mendukung FLN karena mereka ingin bebas dari belenggu penjajah. Di sisi lain, Prancis berusaha keras mempertahankan kekuasaannya di Aljazair karena mereka menganggap Aljazair sebagai bagian dari Prancis, bukan sekedar koloni. Pada 1 Juli 1962, diadakan referendum dan hampir seluruh rakyat Aljazair memilih untuk merdeka. Akhirnya, pada 5 Juli 1962, Aljazair secara resmi menjadi negara merdeka, mengakhiri lebih dari 130 tahun penjajahan Prancis. 2 bulan berselang, tepatnya 25 September 1962, Farhad Abbas terpilih menjadi presiden dari pemerintahan provisional bersama dengan Ahmed Ben Bella sebagai Perdana Menteri. Dalam sistem pemerintahannya, presiden menjabat sebagai kepala negara dengan masa jabatan berlangsung selama 5 tahun untuk 1 periode dan hanya dapat diperpanjang 1 periode lagi. Pada hak pilihnya, Aljazair cukup demokratis karena menerapkan hak pilih bersama. Presiden ialah Kepala Dewan Menteri dan Dewan Keamanan Tinggi. Ia mengangkat Perdana Menteri yang merupakan kepala pemerintahan. Lalu, Perdana Menteri mengangkat Dewan Menteri. Parlemen Aljazair bikameral terdiri dari Majelis Rendah, Majelis Rakyat Nasional yang dipilih setiap jabatan 5 tahun sekali dengan 380 anggota dan Majelis Tinggi, Dewan Negara dengan 144 anggota. Saat ini Aljazair memiliki populasi yang hampir mencapai 47 juta orang. Disebutkan ada lebih dari 70% penduduk Aljazair tinggal di daerah perkotaan dengan kota-kota besar seperti di ibu kota Algiers, Oran, dan Konstantin yang menjadi pusat utama kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Sebagian besar dari mereka adalah etnis Arab Berber, yaitu campuran etnis Arab yang datang pada abad ke-7, dan suku Berber yang merupakan penduduk asli wilayah tersebut. Meskipun mayoritas penduduk berbicara bahasa Arab, sekitar 25 hingga 30% dari populasi masih berbicara dalam dialek Berber atau Tamazight, terutama di wilayah pegunungan dan pedesaan. Plus sekitar 99% penduduk Aljazair adalah Muslim Sunni, menjadikan Islam sebagai agama dominan. Selebihnya merupakan komunitas Kristen dan Yahudi. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Tunisia di sebelah timur laut, Libya di timur, Maroko di sebelah barat, dan Laut Tengah di sebelah utara. Aljazair merupakan republik semi-presidensial yang terdiri dari 48 provinsi dan 1.541 komune.
Dengan luas keseluruhan 2,3 juta kilometer persegi, luasnya 4 kali lebih besar dari Prancis yang menjadikan negara terluas ke-10 di dunia dan terluas di Afrika dan di Mediterania. Bagaimana dengan perekonomiannya? Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Aljazair telah menghentikan privatisasi industri milik negara dan memberlakukan pembatasan impor. Berkat pendapatan hidrokarbon yang kuat, Aljazair memiliki cadangan mata uang asing sebesar 173 miliar dolar dan dana stabilisasi hidrokarbon yang besar. Selain itu, utang luar negeri Aljazair sangat rendah, hanya sekitar 2% dari total PDB. Perekonomian mereka sangat bergantung pada kekayaan hidrokarbon. Dengan begitu, pertumbuhan pengeluaran mereka membuat anggaran Aljazair lebih rentan terhadap risiko pendapatan hidrokarbon yang lebih rendah secara berkepanjangan. Hidrokarbon telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Aljazair yang berhasil menyumbang sekitar 60% dari pendapatan anggaran. Selain itu, Aljazair sangat bergantung pada minyak bumi. Produksi minyak mentahnya mencapai sekitar 1,1 juta barel per hari, tetapi juga merupakan produsen dan pengekspor gas utama dengan relasi hubungannya yang penting ke Eropa. Terlepas dari kekayaan negara ini dari minyak dan gas alam, sebagian besar pendapatan dari sumber daya ini telah disalahgunakan atau dikorupsi oleh pejabat pemerintah dan elit yang berkuasa. Hal ini telah menyebabkan ketidaksetaraan secara ekonomi, terutama di daerah pedesaan. Banyak orang Aljazair merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat dari kekayaan alam negara ini. Sebaliknya, kronisme dan nepotisme mendominasi posisi bisnis dan pemerintahan, memungkinkan sekelompok kecil elit yang terhubung dengan baik untuk mendapatkan keuntungan, sementara mayoritas penduduk berjuang dengan pengangguran, infrastruktur yang buruk, dan layanan publik yang tidak memadai. Di sisi lain, perekonomian Aljazair sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas yang menyumbang lebih dari 90% pendapatan ekspor negara ini. Ketergantungan pada satu sektor ini membuat Aljazair rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Ketika harga minyak jatuh, ekonomi menderita, menyebabkan pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan anak muda, dan pengurangan pengeluaran pemerintah untuk layanan publik. Meskipun ada banyak strategi untuk mendiversifikasi ekonomi, namun kemajuannya cukup lambat dan reformasi ekonomi terhambat oleh inefisiensi birokrasi dan korupsi. Akibatnya banyak anak muda Aljazair menghadapi kurangnya kesempatan kerja. Banyak anak muda yang frustasi dan kurangnya peluang ekonomi, dan secara umum membuat keresahan sosial di masyarakat. Protes sering terjadi, dan meskipun gerakan Hirak menyoroti banyak dari masalah ini, namun pemerintah tetap saja lambat dalam mewujudkan reformasi. Frustasi yang meluas ini pun juga berdampak pada peningkatan migrasi ilegal. Anak muda ini mencoba menyeberangi Laut Mediterania menuju Eropa, mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencari masa depan yang lebih baik. Meskipun secara resmi, Aljazair adalah negara republik, Aljazair telah dikritik karena sistem politiknya yang otoriter. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1962, Aljazair telah didominasi oleh satu partai politik, Front Pembebasan Nasional atau disebut FLN, dan militer, memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan. Pemilihan umum sering dianggap tidak adil dan kekuasaan tetap berada di tangan segelintir elit, terutama militer dan dinas intelijen. Rezim ini punya sejarah panjang dalam membungkam oposisi politik dan siapa saja seseorang yang berseberangan pendapatnya. Banyak partai oposisi dan aktivis telah dilecehkan, ditangkap, atau bahkan dihilangkan. Sejalan dengan itu, kebebasan pers juga dibatasi dengan jurnalis sering menghadapi penyensoran, intimidasi, dan ditahan karena mengkritik pemerintah atau melaporkan isu-isu sensitif. Walaupun pemerintah Aljazair mampu menekan sebagian besar pemberontakan Islami selama perang saudara, ekstremisme dan terorisme tetap menjadi ancaman. Al-Qaeda di Maghrib Islam dan kelompok-kelompok jihadis lainnya aktif di wilayah ini, terutama di daerah-daerah terpencil di Sahara dan di dekat perbatasan Aljazair dengan Mali dan Libya. Pemerintah mempertahankan kehadiran keamanan yang kuat di daerah-daerah ini, tetapi kadang serangan terus berlanjut dan ancaman radikalisasi, terutama di kalangan pemuda, tetap menjadi perhatian.
Konflik ini meninggalkan trauma besar bagi rakyat Aljazair dengan banyak korban hilang, tewas, atau terluka. Konflik ini juga memecah masyarakat dengan banyak warga yang kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan mengalami ketakutan terhadap kelompok Islamis radikal.